Namaku Ling Jingxiao. 3 tahun yang lalu, Aku dituduh oleh Shen Yanzhou, anak angkat keluarga Ling. atas tuduhan menggelapkan dana perusahaan. Orang tua kandungku, kakak perempuanku, dan tunanganku hanya percaya pada kata-katanya dan secara pribadi memasukkan aku ke lembaga pemasyarakatan. Bukan aku. Aku difitnah. Ayah, ibu, kakak, tolong aku. Dia, Shen Yanzhou lah yang terus menjebakku. Wang Xing, percayalah padaku. Benar-benar bukan aku. Tolong aku. Aku benar-benar difitnah. Tolong aku. Apa yang kalian lakukan? Bubar! Nomor 0118. Kamu bisa keluar. Jingxiao, Kak Yanzhou sedang mempersiapkan pameran lukisan. Paman dan bibi serta kakak sedang menemaninya. Ayo, kita pulang. Jingxiao, jangan membuat keributan lagi. Tahun itu, kalau bukan karena kamu menggelapkan dana perusahaan, kami juga tidak akan memasukkanmu ke lembaga pemasyarakatan. Sudahlah, jangan membuat mereka menunggu lama. Ayah, ibu, katanya, maestro lukisan Tiongkok, Pak Chen, ingin menerima seorang murid terakhir dalam pameran lukisan kali ini. Entah, apakah aku akan terpilih? Yanzhou kami begitu berbakat. Pasti bisa. Benar, Yanzhou. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Ayo. Tapi, kalau aku terpilih, aku tidak akan bisa sering bertemu kalian. Bagaimana mungkin? Kalau kamu benar-benar menjadi murid Pak Chen, masa depanmu sangat cerah. Daripada apakah kamu tetap di samping kami lebih peduli. Apakah kamu bisa terbang lebih tinggi, melangkah lebih jauh, dan dimanapun kamu nanti berada, kami semua bisa datang menjengukmu. Wan Xing, Kah, Ayah, Ibu, kalian semua sangat baik padaku. Kita kan satu keluarga. Adik, akhirnya kau keluar. Dasar kau, tahu tidak betapa khawatirnya kami? Yanzhou, bagian mana yang terluka? Anak durhaka. Dasar anak durhaka! Siapa yang menyuruhmu mendorong Yanzhou? Aku pikir setelah 3 tahun dikurung, kau sudah berubah baik. Ternyata, seharusnya kau tidak dilepaskan. Tadi sangka, baru keluar kau langsung berbuat kasar pada Yanzhou. Sungguh mengecewakan. Kalian tidak lihat? Dia sengaja menjatuhkan diri. Sengaja jatuh? Kalau kau tidak mendorong, mana mungkin dia jatuh? Kau harus tahu, dulu, kalau bukan ayah Yanzhou yang menyelamatkanku, tidak akan ada keluarga Ling sekarang. 13 tahun lalu, orang tuanya meninggal, menitipkannya padaku. Anak Yanzhou ini, sejak kecil, penurut dan baik, menganggap kita semua keluarga. Tapi kau selalu menyerangnya, tidak bisa menerimanya. Jingxiao, kau dan Yanzhou sama-sama darah daging ibu. Ibu mohon, jangan lagi menyasar Yanzhou. Jingxiao, minta maaflah pada kakak Yanzhou, ya. Sejak Shen Yanzhou datang ke rumah ini, kasih sayang kalian perlahan-lahan beralih padanya. Siapa di antara kalian yang peduli? Orang yang selalu disasar, selalu aku, bukan dia. Apa yang kau cemooh? Ku beritahu. Kalau kau masih keras kepala, kami terpaksa mengirimmu kembali. Sudahlah, aku baik-baik saja. Kak, adik pasti tidak sengaja. Ayah, Ibu, jangan salahkan adik. Baiklah, baiklah. Mengingat Yanzhou membelamu, kali ini kami tidak akan menghitung. Baiklah, demi Yanzhou, kami maafkan kau kali ini. Kamu beruntung. Setiap kali ada Yanzhou yang membelamu. Jingxiao, mulai sekarang, jangan lagi menyasar Kak Yanzhou. Boleh? Inilah keluargaku yang tak pernah percaya padaku. Jingxiao, Wan Xing,
Shen Yanzhou, kamu mengambil lukisanku untuk ikut lomba dan menang. Bahkan merebut kamarku. Mama, papa, tolong aku. Mama, papa, tolong aku. Shen Yanzhou kecil, Shen Yanzhou kecil, nikmati dirimu dalam api ini. Shen Yanzhou kecil, mama dan papamu. Shen Yanzhou kecil, Shen Yanzhou kecil, lo akan menjadi milikku sendiri. Lukisanku! Hei, Kenapa kau merusak lukisanku? dasar anak durhaka. Begitu kau pulang, kau langsung menghancurkan semua lukisan Yanzhou. Apa kau tidak tahan melihat dia lebih hebat darimu? Sekarang Yanzhou adalah pelukis terkenal. Dia tidak bisa tinggal bersama narapidana. Jadi, kamarmu akan dijadikan studio lukis Yanzhou. Mulai sekarang, kau tinggal di ruang bawah tanah. Jing Xiao kecil. Karena kebakaran itu dulu, dia punya trauma psikologis. Apa dia melihat lukisan ini lalu kambuh? Adik, kenapa kau membunuh jiu-jiuku? Aku sudah memeliharanya selama 3 tahun. Hanya untuk melukis gambar Phoenix ini dengan sempurna. Saat aku masuk, aku sama sekali tidak melihatnya. Dasar anak durhaka, kau masih berbohong. Begitukah caranya lembaga pemasyarakatan mengajarimu? Dasar anak durhaka! Siapa yang izinkan kau pergi? Kau harus minta maaf pada Yeju dan minta maaf pada jiu-jiu yang kau bunuh. Kau menyuruh anak kandungmu sendiri untuk meminta maaf. Ayah, jangan pukul adik lagi. Aku sudah mengerti, meskipun jiu-jiu adalah burung kesayanganku. Tapi di mataku, itu jauh, tidak sepenting keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Yanzhou, kamu tidak perlu lagi membelanya. Jing Xiao, Kamu minta maaf saja pada Jiu-Jiu. Minta maaf dan selesai. Kamu masih berani tertawa? Kamu tahu tidak? Semua ini adalah karya Yanzhou yang memenangkan penghargaan. Karya pemenang penghargaan. Tapi tahukah kalian? Semua karya penghargaan ini, aku yang melukisnya. Adik, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Lukisan-lukisan ini, aku yang bersusah payah melukisnya di dalam kamar ini. memangnya kalau kamu yang melukis, lalu kenapa Yanzhou bisa membuatmu terkenal? Kamu tidak berterima kasih, malah memfitnahnya di sini. Benar-benar tidak bisa ditolong. Membuatku terkenal. Kamu pernah masuk lembaga pemasyarakatan, pameran seni mana? Yang berani menerima karyamu, masih tidak mau mengaku salah. Kalau begitu, berlututlah di sini. Kalau tidak mengaku salah, jangan bangun. Ayo kita pergi. Jangan pedulikan dia. Pameran seni akan segera dimulai. Kamu tidak akan bisa menang melawanku. Kamu seharusnya mati dalam kebakaran itu. Ayo Yanzhou, nanti kita terlambat. Baik, aku datang. Jing Xiao, Pak Chen, 5 tahun yang lalu karena keluarga, kamu menolak menjadi muridku. Sekarang, apakah kamu masih mau ikut denganku? Pak Chen, tapi sekarang kamu. Bukankah kamu datang untuk mencari Shen Yanzhou? Lagi pula, aku sekarang. Kamu sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Aku tahu kamu keluar hari ini, sengaja datang mencarimu. Orang yang kusukai selalu kamu. Aku percaya dengan bakatmu, kamu pasti bisa menjadi bintang yang paling bersinar. Jika tidak suka dengan identitasmu sekarang, aku bisa memberimu yang baru. Baik, aku akan ikut denganmu. Tolong siapkan untukku identitas baru. Baik,
Aku akan mengatur semuanya. Seminggu lagi kita berangkat tepat waktu. Tuan Ling yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga Anda selalu sehat dan semua lancar. Hampir lupa. Hari ini juga ulang tahunku. Tuan muda, silakan ke ruang tamu. Mereka sedang merayakan ulang tahun. Aneh. Mereka ingat ulang tahunku. Ya kamu yang datang hari ini. Banyak kenalan yang kutemui. Jangan-jangan mereka benar-benar akan merayakan ulang tahunku. Adik. Akhirnya, kamu datang. Sudah lama menunggumu. Jing Xiao, kenapa kamu datang? Bu, hari ini juga ulang tahun adik. Aku pikir dia sendirian kesepian. Jadi aku minta Mazang memanggilnya. Biar ramai bersama. Otakku benar-benar kemasukan air. Masih berharap pada mereka. Hari ini juga ulang tahun Jing Xiao. Yanzhou, kau memang lebih mengerti. Kalau adikmu punya setengah dari dirimu, aku sudah lega. Ayah, ibu, jangan marah lagi pada adik. Aku sudah tidak menyalahkan adik lagi. Yanzhou memang besar hati. Kau nanti harus banyak belajar dari Yanzhou. Jangan bikin kami khawatir. Ini mobil sport model terbaru yang baru dirilis. Hadiah dari ayah. Yang pertama di kota ini. Ini jam tangan edisi terbatas. Yang sengaja ibu minta orang bawa dari luar negeri. Dan semua ini adalah hadiah dari ayah, ibu, kakak, dan Wong Xing. Untukku. Adik, terlalu banyak. Kalau ada yang kau suka, ambil saja. Jing Xiao. Jing Xiao, ini hadiah yang kami siapkan untuk Kak Yanzhou. Nanti, aku akan pilihkan hadiah untukmu. Oke? Tidak usah. Kalau adik tidak mau hadiah, mari kita minum besok. Adik tidak akan menolak, kan? Yanzhou bermaksud baik. Jangan tidak menghargai. Jing Xiao, Jangan sia-siakan niat baik Yanzhou. Jing Xiao, jangan merusak suasana hati semua orang. Sudahlah. Tinggal 6 hari lagi. Sudah. Jangan minum terlalu banyak. Baik, Bu. Aku sudah selesai minum. Tuan Shen, maaf ya, lambungnya tidak baik. Sini, Jing Xiao. Terima kasih, Bu. Bibi, lupa ya, lambung Jing Xiao tidak baik, tidak bisa makan pedas. Nanti ibu juga tidak akan makan pedas lagi. Baik, nanti aku juga tidak makan pedas lagi. Jing Xiao, makan ini. Suang Xing, sejak kapan kamu lupa? Yang lambungnya tidak baik adalah aku? Nona Su sangat baik pada Tuan Shen. Memang Tuan Shen terlalu hebat. Tuan Ling dibandingkan dengannya, seperti badut. Tuan Ling itu sampah yang tidak berguna. Harusnya punya kesadaran diri. Pergi dari keluarga Ling agar tidak membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Adik, jangan dipikirkan ya. Mana mungkin dia dalam meninggalkan keluarga Ling? Bagaimana mungkin dia meninggalkan keluarga kaya raya? Meninggalkan keluarga Ling. Seperti yang kalian harapkan. Aku akan pergi 6 hari lagi. Adik, tunggu sebentar, nanti aku ada pengumuman penting. Sebagai keluarga, kamu harus hadir. Ayah, ibu, terima kasih atas pengasuhan kalian. Kakak, terima kasih juga atas perawatannya. Wan Xing, terima kasih selama ini selalu menemaniku. Percayalah padaku. Maukah kau menikah denganku? Aku? Nikah dengannya! Nikah dengannya! Nikah dengannya! Aku. Aku mau.
Matilah. Ling Jingxiao. Ada apa? Kenapa anakku? Ibu akan menyelamatkanmu. Cepat anakku. Ada apa ini? Ayah, ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Adik tiba-tiba berlari keluar, menabrak mobilku. Kurasa dia sengaja ingin menarik perhatian kita. Ingin kita kasihan padanya, berpusat padanya. Cepat. Hah? Kalian ngapain? Ada korban di sini. Nyonya, tuan ini hanya lecet sedikit. Tidak apa-apa. Tuan yang terbaring di tanah ini membutuhkan perawatan darurat atau nyawanya terancam. Masih. Atas nama Presiden Direktur Grup Su, aku perintahkan kalian untuk menolongnya dulu. Cepat. Cepat. Yanju, pelan-pelan, cepat berbaring, hati-hati. Kamu sudah sadar? Kamu memang beruntung. Untungnya ada seorang gadis bernama Chenzi yang menyelamatkanmu. Kamu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur rumah sakit selama 3 hari. Kalau bukan karena dia yang bersikeras untuk mengobatimu, rumah sakit sudah siap menyerah. Tadi sangka kamu akhirnya bisa sadar. Chen Zi, cucu perempuan Pak Chen. Jing Xiao. Jing Xiao. Jing Xiao. Tunangan masa kecilku, keluarga saudara sedikit. Ternyata tak bisa menandingi seorang teman biasa. Oh iya, anak laki-laki dari grup Ling cuma tergores sedikit saja seluruh keluarga. Dan tunangannya sudah sangat khawatir. Mereka menyewa seluruh lantai semalaman dan katanya juga mengundang semua ahli terkenal di kota untuk konsultasi bersama. Benar-benar seperti cerita fiksi menjadi kenyataan. Ya, cuma sedikit itu. Dan kalau terlambat dibawa, bukannya mungkin sudah sembuh. Andai saja aku punya keluarga yang begitu perhatian. Kamu, lebih baik kamu jalani saja peranmu sebagai pekerja terpilih. Mimpi menjadi bos yang galak, mana mungkin bisa kamu raih? Kamu mau kemana? Lukamu belum sembuh. Keluargamu di mana? Yang kalian bicarakan tadi adalah keluargaku dan tunanganku. Halo Pak Chen. Jingxia, aku dengar Daisy kamu dirawat di rumah sakit. Ada apa ini? Aku baik-baik saja. Aku sudah menghubungi beberapa ahli medis. Nanti mereka akan memeriksamu. Terima kasih, Pak Chen. Jangan sungkan, kamu sebentar lagi akan menjadi muridku. Jing Xiao, kenapa kamu tidak di ruang perawatan? Istirahatlah yang baik. Malah kau sedang melukai. Kenapa kamu melukis di sini? Si, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu akan segera menjadi adik seperguruanku. Kamu pernah bilang, kamu paling suka melukis cahaya bulan. Aku tebak kamu pasti di sini. Dan di sini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Jing Xiao, selama bertahun-tahun ini, kamu pasti banyak menderita. Semuanya sudah berlalu. Aku akan segera mendapatkan kehidupan baru. Kalau begitu, nanti kamu bisa melukisiku. Baik, selama kamu ingin dilukis, aku akan melukismu kapan saja. Aku hanya takut melukis cucu kesayangan Shifu menjadi jelek. 踩碎一夜的月光，心跳像树影摇晃，我和他清白明朗，仰望一个天堂。 Sudah 3 tahun tidak menyentuh kuas, terlalu lama tidak merasakan. Perasaan yang begitu memuaskan ini
你看， Ayah, tidak baik. Stempel perusahaan di ruang belajar. Semuanya hilang. Apa? Anak durhaka, kamu bawa stempel perusahaan kemana? Apa hubungannya ini denganku? 3 hari ini, kami semua di rumah sakit. Merawat Yanju. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Benar, kamu punya catatan kriminal. Siapa yang akan percaya ucapanmu? Cepat kembalikan barangnya. kalau saja waktu itu kamu tidak tiba-tiba keluar, Yanjo juga tidak akan tinggal di rumah sakit selama 3 hari. Kamu malah mencuri di rumah. Jing Xiao, tentang kejadian malam itu, Kak Yanzhou sudah menjelaskannya kepada kami. Dia melihatmu tiba-tiba keluar dalam keadaan panik, salah menginjak rem menjadi gas. Saya minta maaf atas namanya. Adik, maafkan aku. Itu salahku. Tapi aku juga tidak menyangka kamu tiba-tiba muncul. Serahkan saja barangnya. Kamu anak durhaka. Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati. Aku! Ayah, jangan pukul adik lagi. Aku rasa adik pasti ada kesulitannya. Dia hanya ingin kita lebih memperhatikannya saja. Lihatlah, Yanzhou sampai sekarang masih membelamu. Melihat wajah Yanzhou, hari ini aku tidak akan memukulmu dulu. Sebelum stempel perusahaan ditemukan, kamu tinggal di rumah saja. Tidak boleh pergi kemana-mana. Jing Xiao, jangan cari-cari alasan lagi. Kalau kamu tidak menyerahkan stempelnya, aku juga tidak bisa membantumu. Terserah kamu. Kamu baik-baik saja sendiri. Ling Jingxiao. Sungguh romantis. Sampai melukis begitu banyak. Potret Wang Xing. Sungguh mengharukan. Sayang sekali. Si penggembira tetap saja penggembira. Wang Xing akhirnya milikku. Melukis begitu banyak potret. Apa gunanya? Kalian tumbuh besar bersama. Tapi akhirnya dia tetap menyerahkan diri padaku. Menerima lamaranku. Shen Yanzhou, tidak capek kamu berakting setiap hari? Ling Jingxiao, jangan pura-pura lagi. Di keluarga ini sama sekali tidak ada tempat untukmu. Yang mereka cintai hanya aku. Kamu tidak tahu ya? Beberapa hari ini di rumah sakit, mereka sangat baik padaku. Gelang ini, kubelikan untuk ibu dan kakak. Masing-masing 1. Beli di pinggir jalan. 10 yuan. Tapi tidak disangka, selama bertahun-tahun ini, mereka ternyata tidak pernah melepasnya. Kamu belum pernah merasakan cinta seluruh keluarga, kan? Kan ku perlihatkan padamu. Maaf ya adik, aku tidak akan menyentuh lukisanmu lagi, oke? Yanzhou. Yanzhou, kenapa kamu? Tanganmu kenapa berdarah banyak sekali? Tidak apa-apa. Ini bagaimana? Dasar anak durhaka. Kamu tidak akan puas sebelum membunuh Yanzhou, ya? Kamu tidak bisa menerima dia, ya? Kalian tidak tahu apa-apa. Berdasarkan apa kalian menyalahkanku tanpa membedakan benar salah? Fakta sudah jelas. Masih mau membela diri. Ayah, ini salahku. Aku yang salah. Aku cuma penasaran melihatnya. Gambar adik tidak sengaja merusaknya. Adik lalu melukai tanganku dengan pisau. Ini semua salahku, adik. Maafkan aku. Aku tidak akan menyentuh gambarmu lagi. Ia cuma melihat gambarmu. Apa perlu sampai menggunakan pisau? Ling Jingxiao, kenapa kamu menjadi begitu kejam? Bu, gelangnya rusak. Tadinya ingin diberikan kepada Wang Xing. Sebagai hadiah, terima kasih. Aku tahu, dia menerima lamaranku hanya untuk menjaga harga diriku. Ling Jingxiao, kenapa kamu begitu picik? Aku dan kakak Yanzhou cuma hubungan kakak adik. Aku menerima lamarannya hanya karena aku tidak ingin dia kehilangan muka. Kamu malah ingin membunuhnya. Shen Yanzhou, kamu sangat pandai memainkan sandiwara ini. Sudah sampai saat ini, kamu masih memfitnah Yanzhou. Hati nuranimu dimakan anjing.
Yanzhou begitu baik hati. Mana mungkin dia melukai dirinya sendiri? Jing Xiao, kamu sangat mengecewakanku. Bu, jangan salahkan adik. Aku tidak apa-apa. Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Yanzhou. Kamu berani tidak berlutut? Orang-orang, seret dia keluar. Suruh dia berlutut. Lutut. Kamu harus berlutut sekarang. Kapan kamu berlutut dan minta maaf? Barulah, boleh masuk. Shen Yanzhou menjebakku. Kalian semua tidak melihatnya. Dari awal sampai akhir, di mata kalian hanya ada dia. Aku dianggap apa di hati kalian? Dianggap apa? Kamu adalah aib bagi keluarga Ling. Ya, tidak mau berlutut pun harus berlutut. Aku tidak bersalah. Yanzhou, tangannya masih sakit. Tidak apa-apa. Oh, Hati-hati. Hari ini, minta Nyonya Zhang siapkan beberapa hidangan favorit Yanzhou. Seperti ikan gurame atau daging babi kecap. Semua siapkan. Tenang saja. Yanzhou, kamu mau kemana? ayah, ibu, di luar sedang berada kabar. Aku merebut posisi adik. Agar tidak mempengaruhi reputasi keluarga Ling, Jangan begini, cepat bangun. Yanzhou, aku harus pergi. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Yanzhou, kamu tidak boleh pergi. Yanzhou, kamu tinggal di sini. Aku sudah berjanji pada orang tuamu untuk merawatmu dengan baik. Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah keluarga Lin ini, kamu sudah menjadi anak kandungku. Yanzhou, ayah ibu tidak bisa kehilanganmu. Jangan pergi. Ibu. Ayah. Kakak, terima kasih juga atas perhatian dan pembelaanmu. Biarkan aku pergi. Yanzhou, Yanzhou, kamu tidak boleh pergi. Yanzhou, tenang saja. Masalah ini, ayah akan carikan solusi. Jing Xiao, kamu sudah bangun? Ada apa dengan kalian? Kalau tidak ada urusan, silakan keluar. Jing Xiao, jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Kemarin Kak Yanzhou memohon pada mereka lama sekali. Mereka baru mau memaafkanmu. Ya, Jing Xiao, jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Kami salah karena sebelumnya mengira kamu yang mengambil stempelnya. Kemudian Yanzhou menemukannya. Ternyata ayahmu tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam lemari. Tidak ada hubungannya denganmu. Ayah terlalu impulsif. Lihat, ini yang paling kamu sukai waktu kecil. Jam tangan edisi terbatas. Dibelikan untukmu sebagai hadiah permintaan maaf. Tidak perlu. Aku tidak mau. Terima kasih. Lihat, ini yang selalu kamu sukai sejak kecil. Iga, asam manis. Ini sengaja ibu buatkan untukmu. Ayo cicipi. Lihat, apakah kemampuan ibu sudah menurun atau belum? Hah? Bukankah sejak kecil kamu paling suka bunga baby spread? Setelah kamar selesai diatur, akan ibu penuhi seluruh ruangan dengan bunga itu. Baik. Ini, ambil. Ternyata, kesukaanku, mereka ingat semuanya. Jam tangan edisi terbatas. Iga asam manis yang disukai sejak kecil. Baby spread yang akan memenuhi seluruh ruangan untukmu. Hanya saja, mereka tidak benar-benar peduli. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pasti maksud tertentu. Katakan saja. Sebenarnya kalian datang untuk apa? Jing Xiao, kamu juga tahu Yanzhou sudah datang ke keluarga kita. Lebih dari 10 tahun, masih ada yang bilang dia anak angkat. Jadi, kami ingin mengganti marganya menjadi Ling. Dan kamu juga tahu, keluarga Ling membutuhkan seorang penerus yang andal. Bisakah kamu menyerahkan posisi penerus itu kepada Yanzhou?
Lagi pula kamu pernah masuk lembaga pemasyarakatan. Anggota Dewan Direksi tidak akan tunduk padamu. Jing Xiao, kami juga memikirkan kepentingan keluarga Ling. Coba pikir, kalau kamu yang jadi penerus, bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Ling? Silakan saja. Aku tidak peduli. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Cepat beritahu kabar baik ini kepada Yan Zhou. Ayo pergi. Baik, cepat pergi, cepat pergi. Ji Xiao, bulan depan kakek akan datang untuk membicarakan pertunangan kita. Aku sedang tidak punya mood untuk membicarakan ini. Jing Xiao, kamu masih marah? Hubunganku dengan kakak Yan Zhou hanya persaudaraan. Itu saja. Jing Xiao, aku tahu kamu mudah cemburu. Tapi waktu itu di pesta ada banyak orang. Kalau aku tidak menyetujuinya, dia akan kehilangan muka. Aku janji, nanti setelah beberapa waktu, aku akan jelaskan semuanya kepada semua orang. Tidak perlu. Silakan saja kalian. Aku akui, waktu itu aku memang sedikit impulsif. Tapi kamu tahu, hatiku hanya untukmu. Yang penting kamu senang. Jing Xiao, sikapmu seperti ini membuatku sangat sulit. Silakan keluar. Suan Xing. Sekarang, aku sudah tidak ingin menikahimu lagi. Mulai sekarang, kamu adalah penerus keluarga Ling. Mulai hari ini, kamu adalah orang yang dilindungi olehku. Ayo kita foto. Ling Jingxiao, jangan datang hari ini. Ling Jingxiao, jangan datang hari ini. Untuk hal penting ini, tinggallah di rumah. Jing Xiao, kamu tinggal di rumah saja. Tunggu kami kembali. Ya, tunggu saya, Aku akan mengirimkan hadiah ke tempat upacara penerus. Sudah waktunya untuk dibakar bersama. Jing Xiao, semua hadiah ini adalah untuk Kak Yan Zhou. Nanti aku akan memilihkan hadiah untukmu ya. Yan Zhou, kenapa kamu? Ibu akan segera menyelamatkanmu. Kalian ngapain? Ada korban di sini. Apa artinya? Kamu adalah aib keluarga Lin. Hari ini, anak angkat keluarga Ling secara resmi berganti nama menjadi Ling Yanzhou. Ayah, ibu, silakan minum teh. Ambil. Kedamaian yang direbut dari Raja Kematian. Mulai sekarang, kau adalah murid terakhirku, Yan Ning. Pak Chen, Si, terima kasih. Masih panggil Pak Chen? Shifu, Kalau aku, terima kasih Shiji. ayo kita harus pergi. Tunggu, Shifu. Aku butuh pengawal. Atas nama Asosiasi Lukisan Tiongkok, kirimkan hadiah ini ke pesta. Aku ingin kau menampilkan ini secara langsung di layar pesta. Lalu ini, serahkan langsung ke tangan Su Wangxing. Baik. Ayo pergi. Shifu, aku punya satu permintaan terakhir. Mulai sekarang, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Jika ada masalah, Shifu yang akan menanggungnya. Aku butuh pengawalmu untuk membawa mobil keluar dan memalsukan kecelakaan. Mulai hari ini, aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian semua. Mulai sekarang, Ling Jingxiao tidak ada lagi di dunia. Hanya ada Yan Ning. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga.
Saya umumkan, penerus grup Ling adalah Ling Yanzhou. Yanzhou, katakan sesuatu. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Dan juga terima kasih. Tunggu sebentar. Siapa Shen Yanzhou? Saya. Kami ditugaskan oleh seseorang untuk mengantarkan hadiah dari Asosiasi Lukisan Tiongkok. Hadiah dari Asosiasi Lukisan Tiongkok? Apakah ini dari Pak Chen? Apakah dia setuju untuk menerima Yanzhou sebagai muridnya? Bagus sekali. Ini kesempatan langka. Menurut ayah ibu, apakah ini berarti aku diakui oleh Pak Chen? Bagus. Memang anakku. Sungguh membanggakan. Lihat, hadiah apa yang mereka kirim ini? Hadiah ini harus saya antarkan sendiri. Cepat buka. Buka. Mungkin ada kejutan di dalamnya. Mau kabur? Pukuli dia! Pukuli sampai mati. Shen Yanzhou, kamu yang menyuruh mereka. Sampah sepertimu pantas menyebut namaku? Sampah seharusnya tinggal di tempat sampah. Mengapa sejak lahir kamu sudah menjadi tuan muda keluarga Ling? Mengapa sejak lahir kamu sudah berada di atas? Mengapa sejak lahir kamu sudah berada di posisi tinggi? Mengapa kamu tidak bisa menyerahkan keluarga ini secara utuh kepadaku? Shenwu, Matikah! Cepat matikah! Ini palsu! Ini palsu! Cepat matikan untukku, ayah! putarlah terus. Kakak, apa yang kamu katakan? Aku bilang, putarlah terus. Kamu tahu, sejak aku menginjakkan kaki di keluarga Ling, aku sudah memutuskan untuk menggantikan posisimu. Menjadi putra sulung keluarga Ling. Mewarisi harta keluarga Ling. Aku juga tidak menyangka keluargamu yang bodoh itu. Saat muda, ditipu. Aku hanya meneteskan beberapa air mata. Mereka langsung sangat baik padaku. Percaya semua yang aku katakan. Aku hanya berpura-pura menyedihkan. Mereka langsung mengerumuniku seperti budak. Yang paling lucu adalah tunangan masa kecilmu itu. Tunanganmu. Di satu sisi, dia bilang hanya ada kamu di hatinya. Di sisi lain, dia bergaul mesra denganku. Benar-benar ingin semuanya. Tidak mungkin. Ayah ibu, Wan Xing, dan juga kakak. Mereka pasti mencintaiku. Adikku yang baik, yang memasukkanmu ke sini. Bukankah justru mereka? Keluarga ini. Sama sekali tidak ada yang pernah menganggapmu sebagai keluarga, kan? Hidupmu cuma buang-buang udara. Mati pun masih buang-buang tanah. Kamu cuma pantas tinggal di tempat sampah. Posisi putra sulung keluarga Ling hanya bisa milikku. Jadi semua ini adalah rancanganmu. Betul. Semuanya aku yang lakukan. Aku cucu saja memberitahumu. Aku atas namamu bekerja sama dengan perusahaan rentenir. Menandatangani surat utang. Lalu pergi menemui Lin Zhenhai. Lalu menyu bagian keuangan atas namamu. Mentransfer uang keluar. Mengukuhkan kesalahanmu. Mereka pun memasukkanmu ke dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan kebakaran saat kamu kecil dulu. Juga rancanganku. Tapi tak kusangka nyawamu yang hina. Begitu kuat. Mati lebih awal, kan lebih lega? Kamu tahu tidak, selama kamu tidak ada, betapa senangnya aku, adikku yang baik. Hanya dengan kematianmu, posisi putra sulung keluarga Ling baru akan menjadi milikku. Kamu tidak takut tidak bisa memberi penjelasan pada keluarga Ling? Tenang saja, apapun yang kukatakan mereka, pasti percaya. Bahkan jika kamu keluar, aku tinggal memasukkan sebuah kecelakaan. Menabrakmu sampai mati, kan mudah.
Lihat dirimu sekarang, seperti tidak seperti seekor anjing yang merengek-rengek minta belas kasihan. Bisa saja kamu membusuk dan mati di sudut gelap ini. Sedangkan aku akan menginjak-injak mayatmu. Menjadi penerus keluarga Ling Nai. Tidak! Ini palsu! Bukan seperti ini! Ini palsu! Ini palsu! Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Ini palsu. Ini palsu, ayah. Beraninya kau memperlakukan anakku seperti ini. Ayah, video ini palsu. Pasti. Pasti adik yang memasukkannya. Ibu harus percaya padaku. Aku difitnah, ibu. Shen Yanju, kau itu anak kandungku sendiri. Sudah sampai saat ini kau masih menganggap kami bodoh. Dasar durhaka, aku takkan membiarkanmu. Dasar durhaka, di saat seperti ini kau masih berani tertawa, durhaka. Dulu kau juga begitu memaki Ling Jingxiao, kan? Dulu kalian juga menganggap dia bersalah, kan? Selama ini yang menyiksanya, bukankah kalian? Apa katamu? Aku hanya asal memfitnahnya. Lalu, kalian masukkan dia ke lembaga disiplin, menderita siksaan. Aku tahu, dia punya trauma karena kebakaran itu. Jadi aku menggambar lukisan itu. Aku hanya ingin melihatnya menderita kesakitan dan siksaan. Menurutku dia seharusnya mati dalam kebakaran itu. Beraninya kau, saat itu dia baru 10 tahun. Malam pertama dia kembali, aku bunuh Jiu-Jiu. Kalian malah menyuruhnya berlutut minta maaf pada seekor burung. Hahaha. Malam ulang tahun, aku gagal menabraknya sampai mati. Aku hanya bisa memfitnahnya. Dia yang mengambil stempel perusahaan. Bagaimanapun juga, nanti kalian juga akan mengira itu dia yang mengambilnya. Apa katamu? Kamu yang menabrak Jing Xiao. Dulu kalian juga memilih untuk menyelamatkanku, kan? Aku hanya menggores sedikit. Kalian langsung membuatnya berlutut semalaman. Jadi, kita baru satu keluarga. Akulah orang yang paling kalian cintai. Cukup. Tidak cukup. Sebagai kakak kandung, apakah kamu pernah percaya padanya? Keluarga ini keterlaluan sekali waktu itu Jing Xiao bilang. Dia difitnah oleh Shen Yanzhu. Waktu itu, aku tidak percaya. Itu kan anak kandung sendiri. Kalau itu anakku, aku pasti menggunakan nyawa untuk melindunginya. Sekarang dipikir-pikir lagi. Sungguh menyedihkan. Ya, benar. Semua ini kamu yang memfitnah Jing Xiao. Ya, Wang Xing, semua yang kulakukan ini, bukankah untukmu? Untukku? Ya, hanya dengan cara inilah aku bisa memilikimu. Sekarang, aku adalah Ling Yanzhou. Aku adalah putra keluarga Ling. Kita bisa menikah. Semua yang dimiliki keluarga Ling bisa kita miliki. Mimpi! Orang-orang, bawa Shen Yanzhou pergi. Ling Zhenhai, kamu tidak boleh begini. Aku adalah anakmu. Keluarga Ling tidak memiliki anak sepertimu. Jing Xiao, baru anakku. Bawa dia pergi. Ling Zhenhai! Malah membantu orang luar. Menjebak anak kandung sendiri. Kalau aku, pasti tidak akan memilih untuk memaafkan. Sayang, apakah Jing Xiao akan memaafkan kita? Jing Xiao adalah anak kandung kita. Darah lebih kental daripada air. Kita minta maaf dengan tulus padanya. Dia pasti akan memaafkan kita. Halo semua, saya Ling Jingxiao. Saya yakin kalian sudah melihatnya. Segala yang dilakukan keluarga Ling dan tunangan saya terhadap saya. Saat kalian melihat video ini, saya mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jadi video ini adalah pesan terakhir saya. Dan juga video pemutusan hubungan keluarga saya. Ling Zhenhai, Tang Mang, Ling Yutong. Segala yang kalian lakukan padaku telah membuatku terluka parah. Membuatku menderita tak tertahankan.
Hutang hidup dan pengasihan kalian padaku telah kulunasi dengan segala kejahatan yang kalian timpakan padaku. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Takkan bertemu lagi selamanya. Aku secara resmi umumkan, aku dan kalian tak lagi punya hubungan darah. Hidup takkan kumasuki pintu keluarga Ling. Mati takkan kumasuk silsilah keluarga Ling. Mulai saat ini, terpisah dunia. Takkan bertemu lagi selamanya. Jing Xiao telah meninggal. Dia meninggalkan kita. Dia meninggalkan rumah ini. Bagaimana bisa begini? Adikku, adik yang sejak kecil selalu manja padaku. Dia meninggalkan kita. Nona Su, ini untukmu. Mulai saat ini, terpisah dunia. Tak bertemu seumur hidup. Tidak, aku tak percaya. Dia jelas-jelas pernah bilang, dia paling mencintaiku. Bagaimana mungkin dia membatalkan pertunangan denganku? Mulai hari ini, kamu adalah orang yang dilindungi oleh nona besar ini. Ayo, foto dulu. Dia jelas-jelas bilang, dia akan menikahiku. Dia jelas-jelas bilang, dia takkan membuangku. Kayuto, ini tidak benar kan? Dia pasti sedang membohongi kita. Mungkin Jing Xiao hanya sedang kesal. Dia hanya merasa tersakiti. Dia hanya ingin membuat kita marah. Dia ingin kita khawatir. Ingin kita mengakui kesalahan. Iya, dia pasti hanya sedang kesal. Kita cari Jing Xiao sekarang ya. Kita pulang. Kita minta maaf ke Jing Xiao. Kita minta maaf yang tulus ke Jing Xiao. Dia pasti akan memaafkan kita. Kita minta maaf ke Jing Xiao. Dia pasti akan memaafkan kita. Ayo. Jing Xiao, Jing Xiao. Nona Su. Jing Xiao, Jing Xiao. Jing Xiao. Muzang, kenapa hari ini hanya kamu yang ada di sini? Nona, Tuan Shen bilang kalian hari ini menghadiri pesta. Jadi kami diberi libur. Muzang, apakah kamu melihat Jing Xiao? Nyonya, saya juga baru saja kembali. Belum melihat Tuan Ling. Come on. Ayo. Jing Xiao, Jing Xiao. Aku ingin menggambar setiap penampilanmu. Muzang, di mana pakaian Jing Xiao? Tuan Ling, sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan, selalu hanya punya 3 set pakaian. Anda juga tidak pernah membelikan pakaian apapun untuk Tuan Ling. Ini adalah foto yang diambil pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Lihatlah Jing Xiao. Betapa bahagianya dia tersenyum. Buzang. Apakah Jing Xiao makan di sini setiap hari? Setelah Tuan mengusir Tuan Ling ke ruang bawah tanah, dia tidak diizinkan makan bersama kalian lagi. Jing Xiao menjalani hari-harinya seperti ini. Jing Xiao, pasti Jing Xiao yang pulang. Jing Xiao. Permisi, apakah ini rumah Ling Jing Xiao? Ya. Bapak, Ibu polisi, ada apa? Pagi ini, terjadi kecelakaan di selatan kota. Di TKP, ditemukan jenazah pria. Berdasarkan barang bukti di TKP, penilaian awal menunjukkan bahwa korban tewas adalah Tuan Ling Jing Xiao. Almarhum adalah Tuan Ling Jing Xiao. Ibu? Pak polisi, pasti ada kesalahan. Mana mungkin?
Apa Anda yakin itu Jing Xiao? Ini foto-foto dari TKP mobil ini. Setelah membandingkan nomor polisi, nomor rangka, ini memang Maibah atas nama Ling Jingxiao. Nah, hari ini ulang tahunmu. Ini adalah hadiah dewasa untukmu. Terima kasih. Ada beberapa foto lagi di sini. Lihatlah. Ini Jumat keselamatan yang kudapatkan untukmu di kuil. Setelah menaiki 999 anak tangga. Tidak mungkin. Jingxiao, dia pasti tidak apa-apa. Ini salahku. Kamilah yang mencelakakannya. Jing Xiao. Ayah salah. Ini semua salahku. Prosedur selanjutnya seperti identifikasi jenazah. Akan kami hubungi Anda lagi. Kami pamit. Kakak yang salah padamu. Kak Yuto, Jingxiao tidak meninggalkan. Ini pasti palsu. Aku telah kehilangan anak terbaik kami. Jingxiao, anakku. Kamera pengawas hanya merekam mobil Jingxiao yang dibawa pergi kemarin. Yang lainnya tidak terekam. Bibi, apakah kami sangat keliru? Kamu kembali lagi. Lalu bagaimana? Orang yang mereka cintai hanya aku. Gelang ini, aku berikan satu untuk ibu dan kakak. Dibeli di pinggir jalan 10 yuan. Tapi tak disangka, selama bertahun-tahun ini, mereka ternyata tidak pernah melepasnya Ling Jingxiao. Benar-benar banyak kasih sayang seluruh keluarga kan? Akan kuperlihatkan padamu dengan jelas. Semua ini salah kami. Apa yang telah kami lakukan? Apakah kamu begitu tidak bisa menerima dia? Fakta sudah jelas. Masih mau berkilah. Dia cuma melihat lukisan, perlu sampai mengeluarkan pisau? Ling Jingxiao, kenapa kamu menjadi begitu jahat? Oh, kenapa dia tidak menjelaskan pada kami? Dia pernah menjelaskan, tapi kami tidak percaya. Oh, kenapa dia tidak memperlihatkannya pada kami? Mungkin setelah kekecewaan menumpuk, dia tak mau menjelaskan lagi. Mungkin dia sudah tahu dari awal. Kami tidak akan percaya. Seandainya dari dulu, aku tidak seharusnya membawa Shen Yanzhu. Pulang ke sini, langsung saja. Ku kirim dia ke panti asuhan. Bukankah selesai? Aku ingin keluarga kami selamanya bahagia bersama. Selamat ulang tahun. Jika semuanya terulang, kami memilih mempercayaimu. Apakah kamu tidak akan mati? Shen Yanzhu, aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Shen Yanzhu. Kalau bukan karena dia, Jingxiao tidak akan mati. Aku akan membuatnya menderita siksaan. Kami yang buta dan bodoh. Aku pasti akan membuat Shen Yanzhu membayar mahal. Ayah, ibu, aku adalah orang yang paling kalian sayangi, ayah. Dasar anak durhaka. Kau masih berani memanggil kami. Ayah, aku salah. Aku mohon pada kalian. Aku mohon kalian beri aku kesempatan lagi, ya, ayah. Dulu, ayahku bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Selama bertahun-tahun ini, hutang budi itu sudah lama terlunasi. Bukan karena kau, Jingxiao tidak akan mati. Jingxiao mati. Bukan aku yang melakukannya. Benar-benar bukan aku, ayah. Apa yang kukatakan itu hanya ingin menakut-nakutinya saja. Menakut-nakuti? Dulu kau membakar anakku. Itu juga cuma menakut-nakuti. Waktu itu usianya baru 10 tahun. Aku telah membesarkanmu selama belasan tahun. Ternyata aku membesarkan serigala berbulu domba. Kau yang membunuh Jingxiao. Ayo, orang-orang. Bawa dia ke lembaga hukuman.
Tidak. Wang Xing, aku salah. Aku melakukan semua ini demi dirimu, Wang Xing. Demi aku, kau tega membunuh Jing Xiao. Rasa sakit yang dia alami akan kusuruh kau bayar 1000 kali lipat. Tidak, Wang Xing, aku salah. Lepaskan aku, ya. Kau lepaskan aku, ya. Wang Xing. Ayah, aku mohon pada kalian. Ayah, aku tidak berani lagi. Aku tidak akan berani lagi, ayah. Jangan pukul aku. Aku adalah putra keluarga Ling. Kalian berani pukul aku lagi? Orang tuaku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Putra keluarga Ling. Kumohon, jangan pukul aku ya. Berapapun uang yang kau mau, aku bisa memberikannya. Orang tuaku sangat kaya. Ini, aku berikan beberapa juta, boleh tidak? Tidak, beberapa puluh juta. Kukira kau masih menjadi putra keluarga Ling yang berkuasa itu. Aku mohon, lepaskan aku keluar ya. Aku mohon padamu. Lihat, baik-baik ini tempat apa? Masih ingin keluar? Pukul dia. Aku mohon padamu, aku mohon lepaskan aku keluar. Aku mau lepaskan aku keluar ya. Aku mohon pada kalian. Aku mohon. Keluarga Ling secara khusus memerintahkanku untuk menjamu. Pengkhianat seperti kamu. Aku mohon, jangan pukul aku lagi. Wih tahu, keluarga Ling sudah memerintahkan. Seumur hidupmu jangan harap bisa keluar. Pukul! Wan Xing, aku tahu aku salah. Benar-benar salah. Kumohon, lepaskan aku ya. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Semua ini pantas kau dapatkan. Shen Yangzhou, penderitaan yang kau alami sekarang, tidak sampai 1/1000 dari Jing Xiao. Berdasarkan, apa kau ingin mendapatkan pengampunan? Wan Xing, aku rela menjadi pelayanmu. Asal kau melepaskanku. Aku tidak perlu kau menjadi pelayanku. Aku hanya perlu kau merasakan semua penderitaan Jing Xiao. Sekali lagi. Sisanya. Tidak perlu aku ajari lagi, kan? Pukul dia. Aku tidak bisa terus berada di sini. Wan Xing, kumohon beri aku kesempatan lagi. Ya, Wan Xing. Wan Xing, kau sudah pulang. Sini berikan tasnya padaku. 你说过的话有没有承担？ Wan Xing, pakai sepatumu. 是聊天框陪我重温了几遍，我见过你爱我那面，所以更能准确分辨。我曾经以为会 Kue yang dibuang di pinggir jalan. Kau bilang sudah lama ingin memakannya. 可爱的始终停在了某一天，当分开更遥 Wan Xing, 远，你也不必继续表演。 kemarin kau minum banyak alkohol. Aku menyuruh Nani Zhang memasak sup ayam. Cepat minum. Jangan sampai kepanasan. Jing Xiao. 输给时间，输给未知， Jing Xiao. Jangan pergi. 毕竟见面与甜言都没能如愿。 Jing Xiao, waktu kecil, sangat patuh ya. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa tidak percaya pada anakku sendiri? Aku ini kakak yang payah. Dia begitu dekat denganku. Tapi aku membuat dia kecewa sekali demi sekali. Ini semua salah ayah. Jing Xiao, maafkan ayah. Weh, Permisi. Apakah ini keluarga Bapak Ling Zhenhai? saya Ling Zhenhai. Bapak Ling, berdasarkan otopsi mendetail dan pengumpulan bukti di TKP, sisa-sisa jenazah di lokasi kecelakaan. Bukan Bapak Ling Jingxiao. Apa? Laporan otopsi menunjukkan sisa-sisa itu adalah model tubuh manusia yang sangat realistis. Jing Xiao, dia masih hidup, dia tidak mati. Anak kita tidak mati. Benar, dia tidak mati. Dia pasti sengaja membohongi kita bahwa dia sudah mati. Pasti masih menyalahkan kita. Yang penting masih hidup, Jing Xiao. Dimanapun kamu berada,
Ayah akan mencarimu dan membawamu pulang. Ya, cari dia. Kita cari dia mulai sekarang. Kita tidak akan pernah lagi membuatnya tersakiti. Aku akan beritahu Wang Xing berita ini. Dia pasti Lebih senang dari kita. Shin Yanzhou, hari ini adalah hari kamu keluar dari penjara. Ada yang datang menjemputmu. Ayah, ibu, kakak, Wang Xing, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon pada kalian, maafkan aku kali ini ya. Shen Yanzhou, kami datang hari ini untuk membebaskanmu. Kakak, aku adalah adikmu. Aku adalah keluarga yang paling kalian sayangi. Keluarga? Shen Yanzhou, kamu ini. Aku dengan baik hati mengangkatmu. Kamu tidak tahu berterima kasih sudah biasa, tapi malah berulang kali menyakiti Jin Xiao. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Ayah, ibu, aku tahu salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya ingin mendapatkan kasih sayangmu. Aku mohon maafkan aku sekali ini lagi ya. Berikan aku kesempatan ini saja. Kalau aku membebaskanmu, lalu siapa yang akan membebaskan Jing Xiao? Ayo. Kakak, aku akan berubah. Aku mohon padamu. Maafkan aku kali ini ya, kakak. Wow, Xing. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukan karena kamu tahu kamu salah, tapi karena kamu tahu kamu akan mati. Jangan bunuh aku. Aku tidak mau mati. Wang Xing, aku tidak mau mati. Semua penderitaan yang dialami Jing Xiao akan kujadikan kamu merasakannya satu persatu. Wang Xing, aku mohon, aku salah. Aku mohon maafkan aku kali ini. Ayah, ibu, ini ayah, ibu, aku tahu. Kalian tidak akan membunuhku. Kalian hanya menakut-nakutiku kan? Aku sudah tahu. Kalian masih menyayangiku kan? Kau telah membunuh Jing Xiao. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu? Kau mati dengan mudah. Aku akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Kau harus menebus dosa untuk Jing Xiao di sana seumur hidupmu. Bawa Shen Yanzhou ke rumah sakit jiwa. Biarkan dia tinggal di sana seumur hidup. Iblis. Kalian adalah iblis. Iblis. Shen Yanzhou sudah mendapatkan hukumannya. Tapi aku, bagaimana aku bisa menebus kesalahan yang telah kulakukan? Pameran lukisan yang tertunda selama 5 tahun akhirnya tiba. Kau Yanning ya? Siapa kau? Aku dan Zi tumbuh besar bersama. Kalau bukan karena kau, murid Master Chen, seharusnya aku. Dan tunangannya juga seharusnya aku. Oh, teman masa kecil, ya? Master Chen, dia hanya kasihan padamu karena kau tak punya rumah. Kau pikir kau punya kemampuan. Dan Zi, orang yang dicintainya selalu aku. Kalau paham situasi, jauhi dia. Kalau itu cinta sejati, kenapa tidak melamar? Tidak ada waktu yang tepat, atau tidak berani? Aku? Atau, kau tahu, kau tidak pantas untuknya, hanya bisa berdebat mulu. Kau cari mati. Liu Cheng, kamu ini. Zi, aku dengar kabar Tuan Yan mengadakan pameran lukisan. Aku sengaja datang untuk memberi selamat, tapi tak disangka. Tak disangka dia malah menyerangku. Apa? Ada Shen Yanzhou lagi? Ini salahku. Seharusnya aku tidak datang. Yanning, apa yang dia katakan benar? Kalau aku bilang tidak, kau percaya? Percaya. Baik, dia bilang murid terakhir Pak Chen. Seharusnya dia juga bilang, dialah yang seharusnya jadi tunanganmu. Hatimu mencintainya. Suruh aku menjauh darimu. Zi, jangan dengarkan dia. Itu semua omong kosongnya. Tadi kamu juga lihat. Dia yang memukulku. Zi, kita tumbuh besar bersama. Masa kamu percaya dia? Tidak percaya aku? Yanning, kamu keterlaluan. Adegan dulu itu mau terulang lagi. Melawan aku. Kamu cinta?
Kalau lain kali ada situasi seperti ini lagi, kau harus nampaknya. Apa? Apa yang kau katakan? Jangan selalu menahan diri dan menyusahkan diri sendiri. Minta maaf pada Yanning. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Aku percaya pada karakter Yanning. Maaf. Ziyi, bagaimanapun, dia tumbuh besar bersamamu. Tumbuh besar bersama lalu bagaimana? Kau tetap orang yang kucintai. Hubunganku dengan Kak Yanjo hanya persaudaraan, itu saja. Di pesta itu ada banyak orang. Kalau aku tidak menyetujuinya, dia akan kehilangan muka. Kau seperti ini membuatku sulit. Zi, terima kasih. Pria yang dipilih Chen Zi. Seumur hidup ini, aku percaya padanya. Selamat, kau bisa mengadakan pameran lukisan sendiri. Terima kasih. Reputasi Master Yan sekarang sudah terkenal di seluruh dunia. Tanpamu, lukisan ini tidak akan sempurna seperti ini. Kalau begitu, bagaimana caranya berterima kasih pada nona ini? Kalau begitu, menikahlah denganku. Benar-benar, anak perempuan besar tidak bisa ditahan. Kakek? Guru. Bagus, Yanning. Sekarang namamu sudah tersebar ke seluruh dunia seni lukis. Ini semua berkat ajaran guru selama 5 tahun ini dan bantuan para senior. Prestasi yang kamu raih, semua itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Aku bangga padamu. Kakak seniormu bilang, pameran lukisan kali ini bisa menambah 1 karya lagi. Aku ingin melukis 1 karya, kebangkitan dari abu. Suwangsing, mungkin aku pernah mencintaimu, tapi cintaku telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Sekarang, di sampingku sudah ada seseorang yang benar-benar kucintai. Kalian ini sampah atau apa? 5 tahun? Sudah 5 tahun penuh? Kalian bahkan tidak bisa menemukan 1 orang pun. Presiden Direktur Su, tolong beri kami waktu lagi. Kami pasti akan menemukan Tuan Ling. Aku kasih kalian waktu 1 bulan lagi. Kalau masih tidak ketemu, kalian semua dipecat. Presiden Direktur Su, besok di Ningzhou akan diadakan sebuah pameran lukisan. Ini adalah pameran publik pertama Tuan Yanning setelah kembali ke tanah ayah. Yanning. Tuan Yanning adalah murid terakhir dari Pak Chen. 5 tahun lalu, dia muncul tiba-tiba, menjadi pelukis jenius yang sangat dicari di seluruh dunia. Dalam 5 tahun, dia memenangkan semua penghargaan di dunia seni lukis internasional. Jing Xiao, apakah kali ini akan jadi kamu? Presiden Direktur Su, untuk pameran lukisan kali ini, apakah Anda akan ikut seperti biasa? Akan ikut. Setiap pameran lukisan adalah kesempatan untuk menemukannya. Pesan tiket pesawat paling awal untukku. Lukisan-lukisan ini, baik dari segi teknik maupun maknanya, sangatlah tepat. Tuan Yan masih muda, tapi sudah punya dasar yang begitu kuat. Masa depannya tak terbatas. Lukisan-lukisan ini penuh dengan pencarian dan kerinduan akan kebebasan. Nona punya mata yang tajam. Ini adalah lukisan pertama Tuan Yan setelah melepaskan belenggu. Konon, Tuan Yan dengan lukisan ini pernah memenangkan penghargaan di pameran lukisan kerajaan. Ini juga satu-satunya lukisan di dalam negeri yang pernah memenangkan penghargaan di pameran lukisan kerajaan. Astaga, pengalaman apa yang pernah dialami Tuan Yan? Menderita seperti apa yang bisa menghasilkan karya seperti ini? Yang luar biasa adalah, di tengah keputusasaan masih ada harapan. Ya, apa yang sebenarnya dia alami? Dan berapa banyak penderitaan yang ditimbulkannya? Cepat lihat, Tuan Yan datang. Nanti aku akan menggambar setiap sisi dirimu. Kalau begitu, aku akan jadi modelmu seumur hidup. Jing Xiao, benar-benar kamu? Maaf, kamu salah orang. Nona ini kenal dengan Tuan Yan ya? Tidak tahu. Tidak mungkin. Kita tumbuh besar bersama.
Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu adalah tunanganku, Ling Jingxiao. Nona, namaku Gening. Bukan siapa-siapa yang kamu sebut. Ling Jingxiao. Bukankah Ling Jingxiao sudah meninggal? Iya, aku dengan keluarga Ling. Sudah mencarinya 5 tahun tapi tidak ketemu. Yani, tidak mungkin. Kamu adalah tunanganku. Ling Jingxiao, sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Ini aku. Kenapa kamu tidak mau mengakuiku? Aku adalah tunanganmu. Suwangxi, ini aku. Nona, aku benar-benar bukan siapapun yang kamu sebut Ling Jingxiao. Tapi kurasa, jika kamu sangat mencintainya, dia tidak akan meninggalkanmu. Apakah masih marah? Jingxiao, kamu pasti masih marah kan? Kita sudah tahu salah, Paman dan Bibi, juga Kak Yutong. Mereka semua sangat merindukanmu. Nona, aku sejak kecil tidak punya orang tua. Aku dibesarkan oleh guruku. Ling Jingxiao yang kamu sebut, aku sama sekali tidak kenal. Ada apa? Tidak apa-apa, dia salah orang. Kamu adalah Ling Jingxiao. Dia adalah tunanganku, Yaning. Bukan Ling Jingxiao yang kamu maksud. Tolong hargailah. Tunangan? Tidak mungkin, Jingxiao. Ini tidak benar. Kamu berani mendorongku? Aku rasa kamu ini... Jingxiao, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kemarilah. Ya, kamu harus dia. Aku tidak. Apakah aku sangat gemuk? Tidak gemuk. Aku. Allah. Tolong keluarkan Nona ini. Dia mengganggu. Kasih bantuan. Baik, Nona Chen. Jingxiao, aku benar-benar tahu salahku, Jingxiao. Nona, tolong pergi sendiri. Kalau tidak, kami akan terpaksa mengusirmu. Fans sekarang semuanya sefanatik ini? Aku bukan fansnya. Aku adalah tunangannya. Tunangan? Jika bukan karena kecelakaan itu, kami sudah menikah. Nona yang tadi adalah tunangan Tuan Yan. Ya, katanya lukisan Tuan Yan, Jin Xini Yue, dilukis berdasarkan dirinya. Tidak, bukan. Itu bohongnya padaku. Kucing dengan melihat Jing Xiao di pameran lukisan. Gening. Kalau kamu tidak tega, pulanglah untuk melihatnya. Aku sudah punya keluarga yang mencintaiku. Aku pasti tidak akan kembali. Tadi di ruang pamer, aku sudah mendengarnya. Hari ini kamu bertemu dengan mereka. Sebenarnya aku sangat paham. Aku tahu begitu aku terkenal, mereka pasti akan tahu. Sekarang aku hanyalah Yanning yang dibesarkan oleh Shifu. Ling Jingxiao yang mereka cintai itu sudah terkubur selamanya dalam kecelakaan itu. Bagus. Aku pikir kamu akan meninggalkan kakek tua ini. Tidak mungkin, Shifu. Sekarang aku hidup sangat bahagia dan damai. Ada yang mencintaiku, ada yang kucintai. Hanya saja tiba-tiba aku bingung. Ketika aku kembali ke sini, kupikir semuanya bisa dimulai dari awal lagi. Tapi ketika aku benar-benar melihatnya, aku akan teringat berbagai siksaan di masa lalu. Semuanya sudah berlalu. Dulu, betapa aku sangat memperhatikan mereka. Aku menganggap barang yang mereka berikan sebagai harta karun. Aku mengorbankan masa depanku untuk menemani mereka. Aku tahu. Aku dan kakek tahu. Benar. Mereka, di antara aku dan Shen Yanju, berkali-kali memilih dia dan mengabaikanku. Berkali-kali membuatku menderita siksaan. Kalau bukan karena Shifu dan kamu, kurasa aku. Semuanya sudah berlalu. Yang dulu, lupakan saja. Jingxiao, tolong ambilkan aku susu. Baik.
Kali ini, kau pasti tidak bisa menyangkalnya lagi. Benar, itu aku. Akhirnya kau mengaku, dasar bajingan. Dasar pembohong. Tahukah kau betapa aku sangat merindukanmu selama ini? Paman dan bibi setiap hari menangis sambil memeluk fotomu, Kak Yutong dan yang lain. Nyaris gila mencari-cari dirimu. Teganya kau begitu kejam. Jing Xiao, aku tahu aku salah. Ikutlah aku pulang ya. Tidak perlu. Sudah larut. Pulanglah lebih awal. Jing Xiao, jangan pergi. Mengapa engkau memperlakukanku seperti ini? Suwangsi, sejak dulu kalian punya sedikit rasa sayang padaku. Hari ini kalian tidak akan datang untuk menuduhku. Dari awal sampai akhir, yang kalian percayai selalu adalah Shen Yanzhu. Jing Xiao. Qin Xiao, kami benar-benar salah. Supnya sudah datang. Wah, aromanya harum sekali. Kakek. Cepat. Oke. Cepat. Minum selagi hangat. Enak. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memasak sup untukmu setiap hari. Kalau begitu, aku nanti akan pulang lebih awal setiap hari. Baiklah, mari minum sup penuh kasihmu. Hanya saat bersama kamu, nak. Si Yi mau memasak. Kakek. Aku yang buka pintu. Siapa? Suwangsi, apa yang kamu mau? Kamu mau apa? Jing Xiao, ini gelang persahabatan kita sudah aku perbaiki. Dan buku gambarmu juga sudah aku tempelkan kembali. Nona Su, aku sekarang hidup dengan bahagia. Hal-hal yang dulu sudah aku lupakan. Jing Xiao, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Yanning, biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Jing Xiao, rekaman CCTV, kami sudah melihatnya. Kami tahu, kami bersalah padamu. Kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Prinsip ini, kamu tidak mengerti? Jing Xiao, kami semua tahu salah. Aku mohon padamu, kembalilah dengan kami. Jing Xiao, aku mohon, kembalilah. Maaf, aku sekarang sudah punya tunangan. Dia sangat baik, dan aku sangat mencintainya. Nona Su, jika tidak ada hal lain, silakan pulang. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kita tumbuh besar bersama. Gimana mungkin kau bisa melepaskannya begitu saja? Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Ling Jingxiao sudah mati. Yang berdiri di sini hanyalah Yanning. Nona Su, penghinaan dan penderitaan yang dialami Jing Xiao, dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Sekarang dia adalah Yanning. Harap kamu menjaga diri. Jing Xiao, kami benar-benar tahu salah. Beri kami satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan kami padamu. Boleh? Nona Su, hidupku sekarang baik-baik saja. Tolong mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi, ya? Jing Xiao. Jing Xiao. Sudah kukatakan berkali-kali padamu, ini yang terakhir kalinya. Wanxi, apakah orang itu benar-benar Jing Xiao? Kamu? Apakah kamu benar-benar bertemu Jing Xiao? Aku. Dia benar-benar Jing Xiao. Benar-benar dia, Jing Xiaoku. Dia masih hidup. Bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Apakah dia jadi kurus? Apakah dia sekarang hidupnya baik-baik saja? Apakah dia menyebutkan kami? Jing Xiao sekarang menjadi murid Pak Chen. Baru saja menyelesaikan pameran lukisannya sendiri. Dia hidup dengan baik. Hidupnya baik-baik saja. Itu bagus.
itu bagus. Murid Pak Chen. Dulu dia pernah bilang ingin berguru pada Pak Chen. Tunggu Jing Xiao kembali. Keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Wan Xing, bawa aku mencarinya. Aku ingin melihatnya. Aku akan masakkan makanan kesukaannya hingga asam manis. Ya, aku akan minta maaf padanya. Aku akan kembalikan keluarga Ling padanya. Aku akan menebus penderitaan yang dia alami selama ini. Jing Xiao dia sekarang tidak ingin bertemu kami. Dia tidak ingin bertemu kami. Apakah masih menyalahkan kami? Ini salah kami. Pasti dia masih membenciku. Bagaimana ini? Jing Xiao masih belum mau memaafkan kami. Apakah dia akan terus tidak mau memaafkan kami? Apa yang harus kita lakukan agar dia mau kembali? Oh ya, adakan pameran lukisan. Jin Xiao paling suka melukis. Dan adakan pameran lukisan pribadi untuknya. Lalu undang dia atas nama perkumpulan seni lukis Tiongkok. Pasti dia akan datang. Ya, adakan pameran. Aku akan undang kurator terbaik. Ya, tempatnya pilih. Pusat pameran seni terbaik di kota ini. Uang bukan masalah. Besok saya akan menghubungi pusat pameran seni. Tidak, saya akan menghubungi sekarang juga. Saya akan meminta direktur Zhang dari galeri seni untuk mengundangnya. Dia pasti tidak akan menolak pameran lukisannya sendiri. Shifu. Kakek. Ini dari perkumpulan lukisan Tiongkok mengundang Yanning untuk mengadakan pameran tunggal di kota selatan. Ini salah satu lembaga seni paling bergengsi di dalam negeri. Yanning, bukankah kamu selalu menginginkan kesempatan seperti ini? Dulu aku selalu berharap mendapat kesempatan seperti ini untuk membuktikan diri pada mereka. Tapi jika kamu tidak mau, aku bisa menolaknya. Sebenarnya hidup memang seperti ini. Bagaimanapun pilihannya, pasti ada penyesalan. Ya, kita harus mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tapi Shifu akan selalu mendukung keputusanmu. Apapun pilihan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. sudah waktunya untuk mengakhiri ini, Shifu. Setelah semua ini selesai, aku ingin pergi ke luar negeri. Kamu ingin pergi kemana saja, pergilah ke sana. Terima kasih, Shifu. Terima kasih apa? Ini sudah seharusnya dilakukan, Shifu. Sekarang, aku sangat tenang, sangat bahagia. Ada orang yang sungguh-sungguh mencintaiku. Ada orang yang layak untuk kucintai. Sudah waktunya untuk berpamitan dengan masa lalu. Jin Xiao, dia setuju. Apa? Anak kita akhirnya akan pulang? Jing Xiao, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Lukisan Bapak Yanning selalu memancarkan harapan. Konon, lukisan ini dilukis bersama tunangannya. Murid yang diajar Pak Chen, lukisannya penuh cerita. Betul, lihat lukisannya. Sungguh bagus. Hah? Lihat, semua orang mengerti lukisanmu. Kata staf galeri, pagi tadi sudah ada kolektor yang ingin memesan lukisanmu ini. Lukisan-lukisan ini tidak saya jual. Saya berencana mengadakan lelang amal khusus besok di sini. Untuk lukisan, kemungkinan dari api, dan bintang bulan, bersama dengan bulan memantulkan hati kucing. Lelang amal khusus. Lelang amal? Bapak Yanning ini mau. Semua dana hasil lelang akan saya sumbangkan secara cuma-cuma ke Pusat Dukungan Seni Remaja. Saya pernah berada di neraka, melukis, dan guru saya memberi saya kekuatan. Saya juga berharap dapat membantu mereka yang berada dalam kesulitan, agar mereka semua menemukan cahaya mereka sendiri. Bagus! Bagus, kata-katanya bagus. Bapak Yanning berpikiran sangat luas. Anak baik, tidak sia-sia aku mengajarimu. Kualitas lukisan seperti kualitas karakter, hari ini kau berhasil. Aku tahu, kau tidak akan membiarkan lukisan-lukisan ini hanya tertinggal di ruang pamer. Nah, ibu sangat merindukanmu, Jing Xiao. Jing Xiao, kami sangat merindukanmu. Jing Xiao, kamu kurus. Jing Xiao, akhirnya kami bertemu denganmu. Kalian salah orang. Namaku Yanning. Bagaimana mungkin aku salah mengenali anak kandungku sendiri? Kamu adalah anakku, Ling Jing Xiao.
Bukankah ini Nyonya Ling dari grup Ling? Aku ingat 5 tahun lalu, demi anak angkatnya, mereka memaksa anak kandungnya sendiri hingga mati. Orang seperti ini sudah sering kulihat. Melihat Tuan Yaning, sebentar lagi akan menjadi bintang yang bersinar, langsung datang, mengaku keluarga, ingin ikut menikmati keuntungan, tidak lihat diri sendiri, pantas atau tidak. Bukan seperti itu. Kami datang ke sini hanya untuk meminta maaf, Jing Xiao. Pameran kali ini juga khusus diadakan untuk Jing Xiao. Kalian masih sama seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Jing Xiao, kami salah. Maafkan ibu ya. Direktur Ling dan Nyonya Ling, hari ini bersusah payah mencariku. Bukankah hanya ingin bertemu denganku? Baiklah, sekarang kalian sudah bertemu. Jadi, silakan pulang. Jing Xiao, kami sudah menyelidiki semuanya. Dulu kami tertipu oleh Shen Yanzhou. Baru melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tenang saja. Kami sudah membuatnya menerima hukuman yang setimpal. Jadi aku harus berterima kasih pada Direktur Ling yang melepaskan harga dirinya demi seorang pengacau untuk menyelidiki kebenaran. Jing Xiao, jangan bicara seperti itu. Sebelumnya kami yang salah. Kami membuatmu menderita begitu banyak. Kami tahu kami salah. Jing Xiao, kami benar-benar tahu kami salah. Selama 5 tahun ini, tidak ada satu hari pun kami tidak mencarimu. Jing Xiao, kami sungguh-sungguh ingin menebus kesalahan kami. Segala sesuatu di keluarga Ling ini seharusnya memang milikmu. Ayo sekarang bisa mengembalikan posisi ketua dewan direksi kepadamu. Asalkan kamu mau kembali. Apa yang pernah kamu alami, kami juga sudah mengalaminya. Lihatlah, kita semua adalah satu keluarga. Maafkan kami. Ya, Jing Xiao. Beri kami satu kesempatan lagi. Ya. Memaafkan kalian. Memberi kalian kesempatan. Apakah kalian pernah memberi kesempatan kepada Ling Jing Xiao? Jing Xiao, saat itu kita semua telah dibohongi oleh Shen Yanzhou. Oh, si bajingan itu. Kita semua mencintaimu. Jing Xiao, mari kita mulai lagi, ya? Ling Jing Xiao yang kalian cintai sudah meninggal dalam kecelakaan pada tahun itu. Namaku Yan Ning, murid dari Pak Chen, tunangan Chen Ziyi. Aku punya kehidupan yang ingin kujalani sendiri. Aku punya hal yang harus kulakukan. Kupikir, jika Ling Jing Xiao benar-benar masih hidup, sejak dia dikirim oleh kalian, lembaga pemasyarakatan, dia sudah tidak punya hubungan lagi dengan kalian. Alasan kalian berada di sini hanyalah untuk menyelesaikan kegelisahan batin kalian sendiri. Kalian sudah bertemu orangnya, sudah menyampaikan pesan, keinginan sudah terpenuhi. Jadi sudah waktunya pergi. Jing Xiao, kamu pernah bilang kita akan bersama selamanya. Kamu bilang akan menggambar setiap penampilanku. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Nona Su, Jing Xiao sudah menyatakan dengan jelas, hubungan kalian sudah berakhir. Dia tidak menyukaimu lagi. Yan Ning adalah muridku. Calon cucu menantuku di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Sejak aku memberikan video kepada kalian, sebenarnya aku sudah memberikan jawabannya. Maaf, Jing Xiao. Maafkan kami ya. Biarkan kami menebus kesalahan padamu. Menebus? Bagaimana kalian menebusnya? Apakah dengan menebus bisa menghapus yang kalian sebabkan? Jing Xiao, lihat. Mereka yang menyakitimu sudah menerima hukuman. Keluar terjadi. Bukankah seharusnya ada mereka yang percaya tanpa syarat saat seseorang difitnah? Dan keluargaku yang sebenarnya adalah Pak Chen yang menyelamatkanku dari neraka. Adalah Ziyi yang percaya padaku tanpa syarat. Saat aku difitnah, merekalah keluargaku yang sebenarnya. Kesalahan yang kalian buat, luka yang kalian timbulkan pada Jing Xiao, tidak bisa diperbaiki. Kalian mengerti? Sejak pertama kali kalian percaya pada Shen Yanzhou, kalian sudah meninggalkan Ling Jing Xiao. Maaf, Jing Xiao, kami. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Sebenarnya, yang ingin kukatakan adalah, aku sebelumnya memang sangat sedih. Bahkan ingin mengakhiri hidup. Jing Xiao. Alasan aku hari ini bisa berdiri di sini dengan hidup, membuktikan aku belum melakukannya. Alasan aku bisa bertahan sampai hari ini, semua karena Shifu dan Ziyi. Di saat paling sulitku, Shifu dan Ziyi selalu menemaniku. Jadi, aku akan meninggalkan pikiran burukku dan bersama mereka hidup dengan baik. Kalian pulang saja. Jangan ganggu aku lagi. Su Wangxing, kamu tidak pernah mencintaiku. Kalian semua juga sama. Kalian semua terlalu serakah. Tidak seperti itu, Jing Xiao. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Mencintaimu. Baik tidak. Mencintainya? Kalian tahu Jing Xiao suka makan apa? Tahu Jing Xiao suka warna apa?
Alergi terhadap apa? Dari kecil dia punya reaksi stres terhadap api. Ini semua kalian tahu. Saat Jing Xiao difitnah, kalian sedang apa? Ayah, ibu, kakak, bukan aku. Aku difitnah. Dia, Shen Yanzhu, dia selalu menjebakku. Kalian tidak percaya penjelasan anak kandung sendiri. Malah percaya hasutan orang luar. Mengirimnya sendiri ke lembaga disiplina. Membuatnya menderita pukulan selama 3 tahun. Bukan seperti itu. Kalau begitu, aku tanya lagi. Saat Jing Xiao ditabrak Shen Yanzhu hingga masuk rumah sakit, apa yang kalian lakukan? Kalau begitu, aku tanya lagi. Saat Jing Xiao ditabrak Shen Yanzhu hingga masuk rumah sakit, apa yang kalian lakukan? Istirahat yang baik. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada satupun dari kalian yang menjenguknya di rumah sakit. Semua orang mengelilingi orang luar yang hanya luka ringan. Menyewa seluruh lantai rumah sakit, mendatangkan dokter dari seluruh kota untuk konsultasi bersama baginya. Membiarkan Jing Xiao sendiri terbaring di rumah sakit selama 3 hari penuh. Saat kalian membiarkan anak kandung sendiri berlutut di tengah hujan, yang kalian pikirkan malah menyerahkan posisi penerus kru kepada seorang orang luar. Tanyalah pada hati nurani kalian, apakah kalian benar-benar mencintainya? Kalian sama sekali tidak peduli penderitaan yang dia alami. Sama sekali tidak peduli kebenaran dari kejadian ini. Atas dasar apa kalian mencintainya? Menurutku, lebih baik kalian berhenti mencintainya. Jika ini benar-benar cinta, itu akan membuat orang hancur berkeping-keping. Cih, sudah begini, masih ingin dia kembali. Hanya karena kalian mencintainya, dia harus tersentuh oleh kalian. Kalian pikir kalian siapa? Ini bukan mencintainya. Ini jelas-jelas menggunakan ikatan keluarga, memeras secara moral. Kasih sayang yang datang terlambat, untuk apa dari awal? Aku tekankan sekali lagi. Untuk terakhir kalinya, Ling Jingxiao yang kalian cintai itu sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Sekarang namaku Yan Ning. Jika kalian benar-benar peduli padanya, jangan ikat dia atas nama keluarga. Sekarang hidupnya tenang. Kami dulu terlalu bodoh. Jing Xiao, kami yang salah padamu. Jing Xiao, kami tahu kami salah. Jangan bahagia. Suangsing, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak ingin membencimu, karena semua ini terlalu tidak berharga. Aku tidak ingin, karena orang dan hal yang tidak layak, membuang-buang pikiran dan tenagaku. Karena sekarang aku punya orang yang lebih layak untuk kulindungi. Nona Su, sampai di sini saja pembicaraan kita. Jaga dirimu baik-baik. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Jing Xiao tidak akan tidak memaafkan kami. Ini salahku. Aku terlalu percaya pada perkataan Shen Yanzhu. Aku malah lupa Jing Xiao adalah anakku. Saat itu, kita begitu kejam terhadap Jing Xiao. Wajar saja, dia sulit menerimanya untuk sementara waktu. Mari kita beri dia sedikit waktu lagi. Aku tidak akan menyerah pada Jing Xiao. Tidak peduli seberapa sulitnya. Aku harus mendapatkan maafnya. Wang Xing, aku dengar dari orang pameran, besok di lelang, Jing Xiao akan melamar Qin Zi. Dan kami dilarang hadir setelah acara selesai. Mereka akan ke luar negeri dan tidak akan kembali. Apa? Jing Xiao tidak memaafkan kami. Dia akan pergi. Selamanya tidak akan kembali. Tidak mungkin, aku dan Jing Xiao sudah teman sejak kecil. Aku yang paling mengenalnya. Sekarang dia pasti masih kesal. Besok aku akan mencarinya. Aku percaya ia pasti akan berubah pikiran. Urusan ini kuserahkan padamu. Selamat. Semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut inisiator lelang amal kali ini, Bapak Yan Ning, untuk memberikan sambutan.
Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatian kalian semua. Dana amal hari ini akan saya sampaikan ke tangan setiap anak yang membutuhkan bantuan. Di sini, saya juga ingin secara khusus berterima kasih pada seseorang. Wah. 5 tahun lalu, saya penuh luka. Dialah yang menemani saya melewati masa-masa suram itu. Z, kamu adalah bulan bagiku. Yang menerangi diriku, yang berada dalam kegelapan. Jingxiao! Karena kehadiranmu, hidupku yang tadinya tak berarti, menjadi hidup dan cerah. Kamulah yang selalu merawatku saat aku terluka. Dan kamulah yang selalu mempercayaiku tanpa syarat. Pria yang kupilih, Chen Zi, akan mempercayainya seumur hidup. Dulu aku selalu merasa dunia ini dingin, sampai kamu muncul. Barulah aku tahu, dunia ini bisa menjadi hangat. Z, jika bukan karena kamu, tidak akan ada Yanning yang seperti sekarang. Z, maukah kamu menikah denganku? Setiap lukisan dalam hidupku ke depannya, kita harus bersama-sama. Tiana, ternyata Bapak Yanning punya kisah yang begitu mengharukan. Heran lukisan Yanning penuh dengan perasaan. Dia memasukkan dirinya ke dalam lukisan. Sebelumnya aku iri dengan suasana di dalam lukisan itu. Sekarang, setelah tahu kisah di baliknya, aku merasa ini semakin langka. Bagaimana nanti kalau aku menjadi tua dan jelek? Jika engkau menua setahun, aku akan menua setahun bersamamu. Jika engkau tidak meninggalkan dan tidak mengabaikan, aku akan hidup dan mati bersandarkan padamu. Aku tidak setuju. Siapa dia? Berani mengganggu di acara penting seperti ini? Dia adalah Presiden Grup Su Wangxing. Jingxiao, kamu tidak bisa menikahinya. Kumohon jangan. Su Wangxing, dengan siapa aku melamar? Dengan siapa aku menikah? Tidak ada hubungannya dengan... Jingxiao, kamu lupa janji kita bukan? Kamu bilang akan menikahiku. Kamu bilang akan melukis untukku seumur hidup. Kamu juga bilang hanya akan menikahiku seumur hidup. Kamu lupa semuanya. Aku tidak lupa, tapi semua itu milik Ling Jingxiao. Yang berdiri di sini sekarang adalah Yanning. Tidak. Bukan seperti ini. Kamu masih marah. Kamu masih marah padaku, kah? Sudah kukatakan padamu, aku dan kamu, dan keluarga Ling, tidak ada hubungan sama sekali. Sejak 5 tahun lalu aku ditabrak mobil. Dan kalian meninggalkanku. Atas nama Presiden Grup Su, aku perintahkan kalian selamatkan dia dulu. Sudah hilang semuanya. Bukan, Jingxiao. 5 tahun lalu aku hanya bingung sesaat. Bingung sesaat? Bingung apa? Bingung sesaat tidak baik pada orang lain. Bingung sesaat menerima lamaran orang lain. Tidak, aku melakukannya Kamu melakukannya untuk menjaga harga diri orang lain, agar orang lain tidak malu. Aku tahu. Tapi aku tidak mau cintamu yang murahan lagi. Sekarang aku punya pilihan yang teguh. Seseorang yang selalu berdiri di sisiku. Nona Su, tunanganku akan kujaga. Mohon tinggalkan tempat ini. Bagaimana? Pameran seni hari ini bagus tidak? Halo? Baik, aku tahu. Staf sudah memberitahuku. Lukisan yang dilelang ada sedikit masalah. Aku harus ke sana. Kamu pulang dulu saja. Hati-hati di jalan. Baik. Jika kamu tidak ingin Chen Zi dan Su Wangxing mati, datanglah sendiri dalam 10 menit ke pabrik tua di selatan kota. Bajingan, kalau ada masalah serang aku saja. Halo? Zi, kamu baik-baik saja? Adik, sudah lama menunggumu. Orang yang ingin kamu balas dendam adalah aku. Mereka tidak bersalah. Ingin menyelamatkan mereka. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sederhana, asal kamu tidak melawan saat dipukul. Tidak tahu malu, Yanning. Jangan percaya dia. Jingxiao, jangan. Baik.
Kamu membuatku kehilangan segalanya. Membuatku menderita siksaan. Kamu tahu tidak, sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Jangan, Shen Yanzhu. Hentikan. Kamu tahu tidak, bagaimana hidupku selama 5 tahun ini? Bisa lepaskan mereka sekarang? Lepaskan? Aku belum puas bermain. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ingin menyelamatkan mereka? Bisa. Tombol kiri untuk melucuti bom Chen Zi. Tombol kanan untuk melucuti bom Suwang Xing. Yanning, jangan tekan. Kamu akan menyesal seumur hidup. Jing Xiao, pilih Zi. Aku tidak menyalahkanmu. Diam! Oh ya, aku lupa memberitahumu. Remote ini saling terhubung. Jika satu ditekan, yang satunya akan terkunci secara otomatis. 1 menit kemudian akan meledak otomatis. 1 adalah tunangan masa kini. 1 adalah cinta pertama masa lalu. Coba tebak. Siapa yang akan dia pilih? Kamu hanya punya waktu 3 menit. Sekarang pilih. 3 menit. Kalau kamu masih ragu, mereka berdua akan mati. Yanning, pilih yang kanan. Aku tidak ingin kamu berhutang budi pada orang lain. Jing Xiao, pilih Zi saja. Aku tidak menyalahkanmu. Anggap saja, ini perpisahan yang baik dengan masa lalu. Masih ada 2 menit. Shen Yanzhu, musuhmu adalah aku. Serang aku saja! Dibandingkan kamu mati, sekarang aku lebih ingin membuatmu hidup lebih menderita. Pilih! Pilih! Cepat pilih! Beri aku! Jing Xiao? Beri aku! Jangan bergerak! Yi, kamu baik-baik saja? Lin Jingxiao, matilah kamu. Jangan. Wanzi, bukan seperti ini. Ambulans! Cepat panggil ambulans! Tahan! Jing Xiao, yang penting kamu baik-baik saja. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Nona Su, Tuan Ling Jingxiao sudah menunggu selama 3 hari. Dia hanya ingin bertemu denganmu. Kakak, siapa itu Ling Jingxiao? Aku tidak kenal, Kak. Ayo kita main perahu kertas ya. Wanxing, Huh? Kakak, siapa itu Wanxing? Apakah dia orang yang sangat penting bagimu? Ayo kita main perahu kertas. Otak pasien mengalami benturan parah, kecerdasannya terpengaruh. Dia tidak ingat orang dan kejadian masa lalu. Wanxing adalah orang yang pernah sangat penting bagi kakak. Kakak pasti sangat mencintainya, ya? Wanxing menjadi seperti sekarang ini karena menyelamatkanku. Bahkan jika aku harus mencari dokter terbaik di seluruh dunia, aku akan menyembuhkannya. Aku akan tanya kakek juga. Jangan menoleh ke belakang. Hal-hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Kita semua harus melihat ke depan. Kamu jelas-jelas tidak kehilangan ingatan. Mengapa menipu mereka? Karena dengan begitu, dia tidak akan merasa bersalah lagi. Kenangan terbaik bukanlah yang terus dipegang erat, melainkan melihatnya hidup dengan baik. Dia
Dia. Ini dikirim oleh seseorang bernama Shen Yanzhou. Kita semua akan terperangkap dalam malam tanpa bulan. 上天啊，地啊，在无数夜深人静的夜晚，有个人在伤他。我不在他身旁，你不能欺负他。别再让人走进他心里，最后却又离开他。因为我不愿再看他。Dimanapun cahaya bulan menyinari